Welcome back. Bersama Ricky Dwi Setiawan Channel. Jenis dan karakteristik kerajinan bahan lunak. Materi prakarya kelas 8. Beberapa bahan lunak yang digunakan dalam pembuatan produk kerajinan terbagi menjadi dua jenis, yang pertama bahan lunak alam dan yang kedua bahan lunak buatan. Bahan lunak alam. Bahan lunak alam adalah bahan lunak untuk karya kerajinan yang diperoleh dari alam sekitar dan cara pengolahannya juga secara alami tidak dicampur maupun dikombinasi dengan bahan buatan. Bahan lunak alam berasal dari tumbuhan dan hewan atau lapisan bumi yang bersifat lunak. Berikut contohnya. 1. Tanah liat. Ciri-ciri tanah liat memiliki warna yang beragam, tetapi semuanya merupakan warna natural tanah, yaitu coklat, ada yang berwarna coklat muda, tua atau coklat keabu-abuan, serta coklat keputihan. Setiap warna bergantung pada kandungan dari masing-masing tanah tersebut. Tanah liat mudah hancur jika tidak melalui proses pembakaran. Jika dibakar, jenis kerajinan ini disebut keramik. Campuran tanah liat adalah air. 2. Kulit. Ciri-ciri kulit. Kulit berasal dari kulit hewan yang sudah tersamak sehingga mudah dibentuk. Kulit ada yang berwarna hitam, putih, coklat ataupun krem, sesuai dengan hewan yang dikuliti. Kulit alami jika terbakar akan berbau sate. Kulit tidak tahan air, jika terkena air akan merusak struktur kulit. 3. Getah nyatu. Ciri-ciri getah nyatu. Tanah liat getah nyatu merupakan getah dari pohon nyatu yang berwarna putih. Warnanya yang putih memudahkan untuk diberi warna-warni. Warna yang digunakan berasal dari pewarna alam sehingga warnanya pun natural, tidak secemerlang warna buatan. Jika ingin dibentuk, getah harus dimasak terlebih dahulu agar lunak dan elastis. Jika dipanaskan akan melunak, tetapi lama-kelamaan akan mengeras. 4. Flour clay. Ciri-ciri flour clay. Flour clay berasal dari adonan tepung yang dilumat hingga kalis dan mudah dibentuk. Flour clay juga dicampur dengan air. Kerajinan dari flour clay tidak tahan air, karena jika terkena air akan mudah rusak. Pewarnaan flour clay dapat dilakukan dengan pewarna makanan atau sintetis agar muncul warna-warna yang cemerlang. Selanjutnya bahan lunak buatan. Bahan lunak buatan adalah bahan untuk karya kerajinan yang diolah oleh manusia dan dicampur dengan zat kimia tertentu sehingga menjadi lunak, lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Beragam karya kerajinan dari bahan lunak buatan dapat dibuat berdasarkan bahan yang digunakan. Berikut contohnya. 1. Polimer clay dan plastisin. Ciri-cirinya, polimer clay dan plastisin memiliki ciri-ciri yang serupa, memiliki aneka warna yang cerah, dan bertekstur padat lunak. Yang membedakan hanya pada polimer clay tidak mengandung minyak, sedangkan plastisin mengandung minyak. Pada saat pengeringan, polimer clay dapat mengeras, sedangkan plastisin tetap seperti semula. 2. Fiberglass. Ciri-cirinya, fiberglass memiliki struktur cair, dan jika mengering akan mengeras. Fiberglass juga dapat dibentuk ketika setengah mengeras. Kerajinan fiberglass dibuat dengan cara dicetak dicor. Campuran fiberglass adalah katalis. Katalis inilah yang membuat fiberglass dapat cepat mengeras. Pewarnaan fiberglass dilakukan saat masih keadaan cair maupun saat bahan mengering. Fiberglass tahan lama dan kuat, wujudnya bening sebening kaca atau air, sehingga dapat dibentuk kerajinan yang menyerupai air. 3. Lilin. Ciri-cirinya, lilin dan parafin berwujud padat, namun jika dipanaskan akan mencair. Pengolahan kerajinan dengan bahan lilin dan parafin dilakukan dengan cara cetak cor. Pewarnaan dilakukan saat lilin mencair. Lilin atau parafin dapat dicampur dengan aroma pewangi tertentu untuk menambah sensasi saat digunakan. Lelehan lilin atau parafin yang terbuang dapat dipanaskan dan dicetak kembali. 4. Gips. Ciri-cirinya, wujud bahan gips adalah bubuk, dicampur dengan air menjadi adonan yang kental. Adonan inilah yang akan mengeras jika didiamkan. Oleh karena itu, mengolah gips harus dengan cara dicor atau dicetak. Pewarnaan gips biasanya setelah produk jadi. Gips mudah pecah sehingga harus berhati-hati saat berkarya dengan bahan ini.
5. Sabun, ciri-cirinya, sabun berwujud padat sehingga dapat langsung diukir saat padat, sabun dapat pula diparut, dihaluskan dan dibentuk seperti flour clay, sabun yang didiamkan akan mengeras, pewarnaan sabun dilakukan dengan mempertahankan warna sabun atau dapat pula ditambah biang warna saat sabun dibuat adonan. Oke, sekian materi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kalian dan tetap semangat untuk belajar. Jangan lupa subscribe, like, share dan komen. Terima kasih.